Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandra status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NU. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya. Dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifauzia Tiasuma dalam sidang yang digelar Jumat kemarin. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan, seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya. Dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada Charles maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua
terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Pra-ped kelima sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Pra-ped kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan? Ganti rugi pra-ped ketiga itu amanah dari pra-ped pertama. Pra-ped pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di pra-ped ketiga. Pra-ped ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di pra-ped kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, ya hanya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Rismon Sianipar Jahmada Girsang meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid kubu Roy Suryo. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom Weekend sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Update terus informasi terbaru Anda dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni, pasti sejuknya. Saya Arlis tadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama kuasa hukumnya Jahmada Girsang mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan uji material terhadap ketentuan pra-peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025. Jahmada Girsang menilai pengajuan pra-peradilan secara berulang oleh Roy Suryo dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan tersebut. Jahmada menilai perlu ada upaya mengatur pembatasan pengajuan pra-peradilan tersebut karena dapat mengganggu kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti